Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semuanya on cam dulu ya. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Nah, hari ini pembelajaran perkembangan model atom Thomson. Nah, kemarin kan kita sudah belajar terkait model atom Dalton ya. Siapa yang masih ingat apa ya kelemahan dari model atom Dalton atau teori atom Dalton? Saya, Bu. Ya, silahkan Ella. Jadi, menurut saya kelemahan dari atom Dalton itu adalah teori ini tidak dapat menjelaskan mengapa atom-atom unsur yang satu berbeda dengan atom unsur yang lainnya, Bu. Baik, yang lain apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, Leoni silahkan. Jadi, Bu, lain yang dikatakan Ella tadi tidak dapat menjelaskan mengapa atom unsur yang satu berbeda dengan atom yang lainnya, teori atom Dalton, Bu, juga tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan suatu materi. Nah, iya bagus. Jadi jawaban Ella sama Leoni itu ya. Jadi berdasarkan kelemahan teori atom Dalton, ini muncullah teori atom baru yang dikemukakan oleh Thomson yang kita kenal sebagai teori atom Thomson yang akan kita pelajari hari ini. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Jadi dalam pembelajaran hari ini kalian itu dapat menjelaskan terkait teori atom Thomson, selanjutnya itu menggambarkan model atom Thomson, dan yang terakhir itu mampu menjelaskan kelebihan dari teori atom Thomson. Jadi diharapkan semuanya ini dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik. Nah, berdasarkan LKS yang sudah Ibu berikan, apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Iya, Bu. Bu. Sudah dibaca. Kemudian coba kalian perhatikan gambar 1, yaitu gambar model atom Thomson. Menurut kalian apa perbedaan antara model atom Thomson dengan model atom Dalton? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Putri. Menurut saya, perbedaan antara teori atom Thomson dengan Dalton itu ada di elektronnya, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, berdasarkan wacana yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan Resti. Tadi kan berdasarkan wacana ya, Bu. Ada partikel subatomik. Terus Ya. apa yang ditemukan dalam percobaan tabung sinar katoda itu, Bu? Ya, baik. Terima kasih. Bagus pertanyaan yang lainnya. Saya, Bu. Iya, Seperti apakah percobaan tabung sinar katoda yang dimaksud dalam wacana itu, Bu? Baik. Pertanyaannya sudah mulai merujuk ke pembelajaran kita hari ini ya. Yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menjawabnya? Ibu persilahkan. Sepertinya tidak ada ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan teman kalian tadi, coba kalian cari data berupa keterangan komponen-komponen dari percobaan tabung sinar katoda dan hasilnya seperti yang ada di LKS bagian mengumpulkan data. Kemudian Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian setelah kalian memperoleh datanya, diharapkan setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikannya. Bisa dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik, bisa, Bu. Bisa, Bu.
Halo anak-anak, apakah sudah selesai? Bu. Sudah, Bu. Bentar lagi, Bu. Ya, sudah, Bu. Baik. Selanjutnya, kelompok mana dulu yang akan menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok 3, Bu. Ya, silahkan kelompok 3. Berdasarkan dari pencarian kelompok kami ya, Bu, untuk tabung sinar katoda merupakan tabung yang hampa udara yang di dalamnya terdapat lempeng yang dihubungkan dengan arus listrik bertegangan tinggi, Bu. Iya, baik, terima kasih. Yang lainnya? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Bu. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, tabung sinar katoda itu merupakan tabung kaca yang hampa udara yang di dalamnya terdapat gas yang bertekanan rendah. Tabung sinar katoda itu terdiri dari 2 lempeng, yaitu katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Baik. Sekarang yang terakhir yaitu kelompok 2. Silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke Bu, baik. Saya perwakilan dari kelompok 2 ya Bu, izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Dari diskusi yang sudah kami lakukan, yaitu jadi kan di tabung sinar katoda itu hampa udara ya Bu, jadi tidak terdapat, hanya terdapat gas yang bertekanan rendah. Nah, kemudian di tabung sinar katoda tersebut terdapat 2 lempeng, yaitu katoda dan anoda yang apabila dialiri listrik, maka akan memancarkan sinar Bu dari arah katoda ke anoda, seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah slide Ibu sudah berpindah ke slide kedua? Sudah. Belum, Bu. Oh, udah deh, Bu. Ini Bu, iya Bu, Udah, sudah ya. Bu. Jadi betul tadi bahwa ini merupakan gambar tabung sinar katoda ya. Ini bahwa sinar katoda itu dia berupa tabung kaca yang dia hampa udara. Nah, di dalam tabung sinar katoda ini dia berisi gas yang bertekanan rendah. Dan betul tadi bahwa sinar katoda itu dia terdiri dari 2 elektroda, yaitu katoda yang bermuatan negatif dan anoda yang bermuatan positif. Nah, selanjutnya kita akan mengamati video percobaan tabung sinar katoda berikut. Apakah sudah muncul anak-anak di layar kalian? Sudah. Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, ini cepat. Essentially is a vacuum chamber. Nah, ini dia merupakan tabung sinar katoda. Ini dia ada 2 elektroda ya. Ini ada katoda, ini ada anoda yang dihubungkan ke sumber yang bertegangan tinggi. Kemudian di dalam tabung ini dia berisi gas yang bertegangan. In the background, it's coated with some type of fluorescent material. Kemudian ini hubungkan dengan tegangan listrik dengan arus listrik yang nah, lihat ini katoda dia memancarkan sinar dari katoda menuju anoda, bergerak lurus. Kemudian di sini dihadirkan pengaruh luar, yaitu medan magnet. Kita perhatikan bahwa sinar katoda ini dia membelok ya, dan adanya pengaruh luar itu medan magnet. Baik, itulah
video percobaan tabung sinar katoda berdasarkan gambar tabung sinar katoda dan keterangannya. Coba kalian perhatikan gambar 3 dan 4 pada LKPD pada LP atau LKS yang sudah Ibu berikan. Bagaimana perilaku sinar katoda ketika medan magnet dan ketika ada medan magnet? Saya izin menjawab ya, Bu. Berdasarkan dari Iya, silakan. video dan penjelasan Ibu tadi, itu ketika ada medan magnet, sinar katoda itu bergerak lurus menuju anoda. Lalu ketika ada medan magnet, sinar katodanya membelok, Bu. Ya, terima kasih. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini kan. Nah, ketika dia ada medan magnet, sinar katoda ini dia menumbuk ini ya. Bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Sudah, bisa. Bu. Atau ada yang Ibu, saya ingin izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Sofila. Kalau yang sinar katoda menumbuk titik B dan C itu dalam kondisi yang bagaimana ya, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus ya, Safila. Nah, kapan ketika sinar katoda ini dia menumbuk titik B dan C, itu sinar katoda menumbuk titik C itu ketika hanya medan listrik saja yang hidup. Kemudian sinar katoda dia menumbuk titik B itu ketika baik medan listrik dan medan magnet dihidupkan kedua-duanya atau kedua-duanya dimatikan. Sinar katoda ini akan menumbuk titik B. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Nah, kemudian berdasarkan gambar 1, kemudian video tadi dan keterangannya kan tadi sinar katoda itu dia berinteraksi medan listrik dan medan magnet ya. Berarti sinar katoda itu terdiri dari partikel yang bermuatan. Nah, menurut kalian apa muatan dari partikel penyusun sinar katoda? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Ella. Menurut saya, dari penjelasan Ibu tadi, sinar katoda itu bermuatan negatif, Bu. Iya, betul. Mengapa demikian? Karena sinar katoda tertarik oleh lempeng yang bermuatan positif, Bu. Iya, lempeng yang bermuatan positif itu disebut apa? Anoda, Bu. Baik, iya betul. Terima kasih Ella. Jadi partikel yang bermuatan negatif ini dia disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif itu dia disebut dengan elektron ya. Nah, kemudian Iya. Baik, Bu. ya. Nah, dari percobaan tabung sinar katoda ini kan dia ditemukan partikel lain nih, yaitu partikel elektron. Nah, bagaimana jika dihubungkan dengan teori atom Dalton? Halo anak-anak, apakah suara Ibu bisa terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Baik, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan tadi? Oke. Kita mulai dari ini dulu. Teori atom Dalton. Nah, bagaimana Dalton mendeskripsikan model atomnya? Jadi menurut Dalton, Bu, atom itu sebagai bola kecil dan tidak dapat terbagi lagi, Bu. Baik, terima kasih Rioni, jawabannya benar. Nah, lalu bagaimana setelah dilakukan percobaan tabung sinar katoda? Tapi tadi tabung sinar katoda ditemukan partikel subatomik lain, Bu.
Ya, partikel subatomik seperti apa ya, Leoni? Yang seperti tadi Ibu katakan elektron apa ya, Bu? Iya, betul bahwa setelah dilakukan percobaan tabung sinar katoda itu ditemukan partikel subatomik lain yaitu elektron. Jadi bagaimana penemuan partikel subatomik ini jika dihubungkan dengan teori atom Dalton? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Putri. Iya, Bu, kalau menurut saya jika dihubungkan dengan teori atom Dalton, artinya apa ya, Bu? Atom itu bukanlah partikel terkecil, Bu, seperti yang kita pelajari sebelumnya gitu. Namun di dalam atom tersebut terdapat partikel subatomik yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman, Bu, elektron itu tadi. Nah, iya bagus Putri, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi jadi ternyata atom itu dia bukan partikel terkecil dari suatu unsur ya, seperti yang dinyatakan dalam teori atom Dalton. Nah, karena faktanya bahwa atom itu dia masih tersusun atas partikel subatomik yaitu elektron sehingga itu berdasarkan penemuan elektronnya ini dia muncullah teori atom Thomson yang menyatakan bahwa atom ini dia merupakan bola yang bermuatan positif yang di dalamnya ini tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Nah, kemudian berdasarkan teorinya ini, Thomson ini dia membuat model atom yang kita kenal sekarang sebagai model atom Thomson. Nah, apakah dapat dipahami anak-anak? Oh, iya, Bu. Iya, Bu, bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, kemudian berdasarkan percobaan tabung sinar katoda tadi, coba kalian tuliskan kelebihan dari teori atom Thomson. Selanjutnya setiap kelompok ini diharapkan menyampaikan hasil kesimpulannya. Siap, Bu. Baik, Bu. Nah, ya silahkan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, silahkan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulannya terkait kelebihan teori atom Thomson. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan kesimpulannya. Menurut kelompok kami, kelebihan dari teori atom Thomson itu yaitu dapat menjelaskan bahwa atom masih tersusun atas partikel yang lebih kecil. Yang lebih kecil lagi yang disebut dengan elektron, Bu. Ya, terima kasih kepada Resti sebagai perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya, silahkan kelompok 3. Izin menjawab, Bu. Nah, silahkan. Menurut kelompok kami, dari teori atom Ya. Thomson yaitu mampu membuktikan adanya partikel lain yang memiliki muatan negatif dalam atom. Berarti atom tersebut bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Selain itu, teori ini juga dapat menjelaskan bahwa susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, sekarang kepada kelompok 1 silakan untuk menyampaikan hasil kesimpulannya. Kelompok 2 mungkin kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 2. Baik, sepertinya kelompok silakan. Baik, Bu, menurut kelompok kami, kelebihan teori atom Thomson yaitu dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik dan juga dapat menjelaskan sifat kelistrikan suatu materi, Bu.
Baik. Terima kasih kepada setiap kelompok. Kesimpulan yang kalian ajukan tadi itu sudah benar dan saling melengkapi satu sama lain. Iya, betul bahwa kelebihan teori atom Thomson itu yang pertama, dia itu dapat menjelaskan bahwa elektron ini dia merupakan partikel subatomik dari atom kan. Kemudian dia juga dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi. Nah, apakah dapat Baiklah, setelah kita belajar terkait teori atom Thomson, kemudian model atom Thomson dan kelebihannya, Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk menguji kemampuan pemahaman kalian. Jika ada yang ingin menjawabnya, silahkan hidupkan mikrofonnya ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, soal yang pertama, berikut yang merupakan teori atom Thomson yaitu, menurut kalian jawabannya yang mana? Saya, Bu. Jawabannya yang B, Bu. Baik, benar sekali. Pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Angel. Jawabannya betul. Selanjutnya, Sama-sama, Bu. berikut yang merupakan gambar model-model atom berdasarkan yang ada di PT. Gambar model atom Thomson ini ditunjukkan oleh nomor. Saya izin Siapa menjawab. yang bisa jawab? Ya, silahkan, Ella. Menurut saya, dari pembelajaran tadi, gambar untuk yang dulu. Iya, betul. Jadi, gambar model atom Thomson ini ditunjuk ini. Nah, selanjutnya berikut yang merupakan kelebihan teori atom Thomson yaitu, apa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Saya, Bu. Silahkan, Yoni. Iya, jawabannya udah pasti A, Bu. Dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik. Baik, terima kasih. Itulah pembelajaran kita terkait teori atom Thomson, model atom Thomson dan kelebihannya. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi ilmu manfaat untuk kita semua. Jangan lupa dipelajari kembali ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.